Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilia Hoyi dari kelompok 4. Di sini akan sedikit menjelaskan mengenai aplikasi SPK yang telah kelompok kami buat. Ciri pertama, ada apa itu SPK? SPK atau sistem pendukung keputusan merupakan salah satu sistem manajemen pengetahuan yang berperan dalam mendukung proses pengambilan keputusan pada suatu perusahaan atau organisasi. SPK ini biasanya digunakan saat terdapat banyak alternatif maupun kriteria. Lalu yang kedua adalah latar belakang aplikasi. Jadi yang melatar belakangi aplikasi ini yaitu karena ada banyaknya permasalahan yang memerlukan pemilihan alternatif terbaik berdasarkan kriteria tertentu seperti pemilihan karyawan terbaik, penentuan penerima beasiswa, pemilihan produk maupun seleksi lainnya. Dalam proses tersebut, pengambilan keputusan secara manual biasanya memakan waktu yang lama, kurang efisien, dan berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan maupun penilaian yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang bisa membantu pengguna untuk bisa melakukan proses perhitungan dan penentuan keputusan secara lebih cepat, efisien, dan terstruktur. Lalu di sini ada alasan dan tujuan. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pengambilan keputusan yang terdapat banyak kriteria dan alternatif di dalamnya, mengurangi kesalahan perhitungan yang sering terjadi pada proses manual, dan untuk mempercepat proses penilaian dan perankingan alternatif. Untuk tujuan di sini yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi metode-metode SPK seperti SAW, WP, dan SMART dalam bidang teknologi informasi, khususnya dalam pengolahan data dan pengambilan keputusan berbasis komputer. Lalu di sini ada manfaat aplikasi yaitu membantu pengguna dalam melakukan proses pengambilan keputusan secara lebih cepat dan efisien. Lalu untuk mempermudah pengguna dalam mengelola data kriteria dan alternatif, untuk menampilkan hasil perankingan alternatif menggunakan metode SAW, WP, dan SMART, lalu menghemat waktu dibandingkan proses penilaian dan perhitungan secara manual. Di sini membuat aplikasi dibuat menggunakan Android Studio. Lalu elemen-elemen aplikasi ada splash screen, yaitu tampilan awal aplikasi saat pertama kali dibuka, menampilkan logo atau identitas aplikasi. Lalu ada main menu, halaman utama untuk navigasi ke seluruh fitur aplikasi. Ada adapter recycler view, ini biasanya digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk daftar. Lalu ada UI atau user interface, ini biasanya meliputi desain tampilan, warna, tombol, icon, dan layout aplikasi yang bertujuan membuat aplikasi lebih mudah digunakan serta menarik. Lalu ada button navigation, digunakan sebagai menu navigasi utama di bagian bawah aplikasi. Dan aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java. Lalu di sini ada beberapa fitur-fitur utama dari aplikasi. Yaitu pertama ada fitur pilih metode seperti SAW, WP, dan SMART. Lalu kedua ada pengaturan bobot dan jenis kriteria, misalnya benefit atau cost. Ada input data alternatif, hapus data alternatif, input nilai setiap alternatif berdasarkan kriteria, tampilkan daftar alternatif, hitung SPK sesuai metode yang dipilih, serta menampilkan hasil rankingan. Sekian penjelasan aplikasi ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilmi Azizi dari kelompok 4. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi SPK atau Sistem Pengambilan Keputusan. Sini merupakan aplikasi yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan dengan beberapa metode, yaitu ada SAW, WP, sama SMART. Baik, langsung saja ke demonstrasi aplikasinya. Nah, di sini yang pertama ada halaman splash screen atau halaman pembuka sebelum ke halaman utama. Di sini menampilkan logo aplikasi, nama aplikasi,
dan keterangan singkat aplikasi, yaitu sistem pengambilan atau pendukung keputusan. Berfungsi sebagai tampilan pembuka sebelum masuk ke halaman utama. Lanjut ke halaman utama. Nah, di sini merupakan halaman utama yang berisikan tentang informasi singkat mengenai aplikasi dan pilihan metode perhitungan SPK. Nah, di situ ada tampilan. Yang pertama ada Simple Additive Weighting atau SAW. Yang kedua ada Weighted Product atau WP. Yang ketiga ada Smart Method atau metode SMART. Baik, kita coba untuk demonstrasi di SAW. Kita klik untuk SAW-nya. Nah, nanti akan masuk ke halaman input kriteria. Sini nanti pengguna suruh untuk input kriteria yang dibutuhkan. Kita coba untuk input kriteria. Misalkan di sini ada jarak. Kita ambil aja biar cepat ya. Jadi langsung aja pilih satu, terus klik tambah kriteria. Nanti di sini akan muncul. Kemudian lanjut ke alternatif. Nah, nanti di sini masuk ke halaman data alternatif. Sini nanti pengguna disuruh masukkan nama alternatif, misalkan nama siapa, kemudian nilai jaraknya berapa, kemudian langsung ditambahkan. Nanti akan muncul di database alternatif. Setelah sudah, kemudian masuk ke mulai perhitungan. Nah, di sini nanti akan muncul halaman hasil perhitungan, ada rekomendasi utama atau ranking alternatif. Karena kita masih demonstrasi masukkan satu angka, jadi hanya muncul satu. Bisa cetak PDF juga. Nanti untuk cara lebih lengkapnya ada di video setelah ini. Baik, kita kembali ke beranda. Kemudian untuk halaman selanjutnya ada halaman profil. Nah, di sini halaman profil yaitu berisikan tentang informasi tim pengembang dari aplikasi ini, yaitu terdapat nama pengembang, siapa aja timnya, terus ada NIM, universitas, dan ada juga kemudian ada juga tombol untuk menghubungi tim pengembang. Jadi mungkin pengguna ingin bertanya atau ingin memberikan sebuah masukan, bisa klik hubungi tim developer dari tombol yang hijau itu. Nanti akan masuk WhatsApp secara langsung gitu. Kemudian halaman selanjutnya ada di pengaturan. Nah, di sini informasi terkait pengaturan apa aja yang ada di aplikasi ini. Yang pertama ada dark mode. Di sini kita belum aktifkan, kita coba aktifkan dulu ya. Nah, di sini nanti akan langsung masuk ke dark mode. Kemudian ada menu aplikasi. Yang pertama ada reset data. Nah, di sini reset data ini kalau kita klik nanti semua data yang ada di aplikasi yang udah kita masukkan nanti akan di reset seperti itu. Kita coba untuk reset. Nah, nanti di sini akan kosong yang sebelumnya kita udah masukkan data tuh. Kemudian ada panduan pengguna. Nah, di sini ada tampilan yaitu berisi tentang panduan pengguna, pilih metode SPK, kemudian masukkan kriteria, dan seterusnya. Kemudian ada informasi aplikasi, yaitu tentang versi aplikasi ini yang pertama kali diluncurkan atau yang paling baru diluncurkan itu masih versi yang pertama. Kemudian ada juga untuk informasi tim developer juga.
informasi singkat tentang tim pengembangnya. Bisa juga menghubungi lewat WhatsApp seperti di tampilan tersebut. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait halaman-halaman aplikasi yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devana Wijaya dari kelas 06 TPLP 004. Di sini saya dari kelompok 4. Nah, saya di sini akan mendemokan aplikasi kelompok 4 yang telah kami buat. Di sini aplikasinya itu bernama aplikasi SPK, jadi sistem pendukung keputusan. Nah, di sini ada 3 metode. Di sini kalian bisa memilih metode mana yang akan kalian pakai. Nah, saya punya studi kasus di sini. Nah, di sini studi kasusnya kayak gini. Ada harga, kualitas bahan, waktu pengiriman, dan lain-lain. Nah, di sini menggunakan metode WP. Nah, saya akan mencobanya. Oke. Saya itu dulu. Nah, saya pilih ke WP ya. Nah, di sini di bagian kalian lihat udah milih WP ya. Di sini akan disuruh input kriterianya. Kriterianya itu dari mana? Dari sini ada 4 kriteria dengan cost benefitnya. Ya, di sini akan saya input satu persatu. Harga ya, tadi di situ harga ya. Harga, terus ininya cost, bobotnya tuh 0,4. Nah, kalau udah kalian simpan. Nah, ini kan ada 4 ya, berarti kurang 3 lagi. Itu kita masukin ke itu kualitas bahan. Kualitas bahan tuh itunya benefit, bobotnya itu 0,3. Nah, di sini dia tuh harus sampai 1 dulu baru bisa diklik lanjut. Kalau misalnya belum 1, dia tuh nggak bisa diklik lanjut. Nah, kita lanjut ya sekarang ke kriteria yang ketiga maksudnya, yaitu waktu pengiriman. Ininya tuh cost, bobotnya tuh 0,2. Nah, yang terakhir itu layanan. Ini tuh benefit, bobotnya tuh 0,1. Nah, lihat sini, ini kan udah 1 semua ya, lihat nih bobotnya 1 semua. Nah, baru bisa diklik. Oke. Nah, udah jadi nih. Nah, di sini kita tuh menginput alternatifnya. Alternatifnya itu apa aja? Coba kita di PPT tadi ya. Alternatifnya. Nah, di sini nih. Kita input data-data yang ada di sini ke dalam aplikasi, coba. Oke, yang pertama tuh kita namain itu aja. Supplier A gitu. Harganya itu 50. Ini tuh 8, ininya 3, ininya 7. Kita simpan. Terus yang kedua tuh supplier supplier 2. Harganya itu 55. Ini tuh 9. Ini 2. Ini tuh 6. Nah, sekarang yang data yang ketiga. Supplier 3. Harganya itu 48. Ininya 7. Ininya 4. Terus ininya tuh 8. Sekarang yang keempat. Ininya tuh harganya 53. Ininya 8. Ininya 3. Terus yang ini 9. Nah, sesuai yang di PP tadi, ini kan ada 4 data ya, A, B, C, D. Nah, di aplikasinya juga nih ada 4 data nih, A1, A2, A3, A4, A, B, C, D lah, sama aja tuh.
oh ini salah nih, supplier A, ini harusnya supplier A B C D. Nah ini di sini bisa diedit nih, kan salah ya, ini kan salah nih, ini harusnya A, ini A B C D. Nah ini bisa diedit nih, yang tadi D, simpan. Nah yang ini kan C, simpan. Nah yang ini tadi yang terakhir tuh D, simpan. Nah udah nih, udah semua nih, coba kita lihat lagi. Nah tuh A B C D, data-datanya juga udah sama ya kayak tadi ya, tuh kayak gini. Nah kalau dari PPT yang terbaik itu supplier B, coba kita buktikannya. Kan udah semua nih, coba kita buktikan. Nah yang terbaik itu supplier B dengan nilai 0,262. Nah di PPT juga sama nih, 0,2662 ya, sama ya. Nah, diikuti dengan supplier D, terus diikuti yang ketiga tuh supplier A, yang keempat tuh supplier C. Nah jadi di sini tuh aplikasinya tuh akurat ya. Di sini kan spesifikasinya juga sama nih, supplier B kan yang pemenangnya atau terbaiknya. Dan di sini juga supplier B adalah pilihan terbaik. Di APK juga sama tuh supplier B. Jadi sini itu aplikasinya akurat. Nah kan tadi udah dihitung ya, udah dihitung. Kalian tuh juga bisa cetak PDF. Nah ini cetak PDF ini bisa nih, karena saya memakai emulator di laptop, jadi nggak bisa. Nanti saya aslinya bisa, kalau kalian bisa kalian pakai di HP itu bisa ya. Oke ya. Nah kalau udah nih kan udah ketahuan semua ya. Nah kalian nanti itu bisa edit lagi nih di sini tuh, kalian edit lagi bisa. Tadi kan pakai WP ya, tuh masih kesimpan datanya. Jadi kalian nggak usah nginput ulang lagi, udah kesimpan datanya tuh. Kalau mau dihitung kan hitung lagi tuh, kan tadi sama tuh. Nah tadi kan udah dihitung ya. Kalau misalnya kalian mau ngitung pakai studi kasus lain, kalian tinggal reset ini. Itu kan WP yang dipakai. Nah nanti si WP itu ke reset. Coba kita buktiin tuh, data SPK tuh di reset. Nah itu kan ke reset udah ada. Nah jadi cukup segitu aplikasi kelompok 4 yang kami buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan saya bilang bisa itu ya, bisa ngedownload CSV nya, datanya gitu ya. Nah sini saya akan contohkan, tapi saya menggunakan metode WP di sini nih, yang udah saya input sama kayak tadi tuh, datanya juga sama, ini juga sama ya. Supplier 2 tuh yang mana, yang tadi nih. Di sini tadi yang dicontohkan supplier B ya. Nah di sini tuh supplier 2, sama aja sih. Nah tadi kan ini cetak PDF nih, ini saya coba pencet nih tuh, bisa di download. Saya coba saya download, misal saya taruh di sinilah misal. Nah, coba saya cek ya, saya cek di folder tadi. Saya cek tadi di mana, di pemrograman. Nih di sini tuh, tadi laporannya berupa bentuknya berupa PDF tuh, PDF bisa dilihat di sini nih tuh gitu. Oke ya Pak, jelas ya.